adalah sebuah pasukan khusus. Pasukan itu memiliki tugas untuk menjaga istana dan mengamankan raja beserta segenap keluarganya. Pasukan khusus itu bernama Bayangkara. Orang yang tadi pergi membawa kuda kita adalah pimpinan khusus pasukan Bayangkara. Namanya Begal Gajah Mada. Ia hendak kembali ke kota raja untuk melihat perkembangan terakhir. Sementara itu, ketika sang surya telah terbit dan menyapa Majapahit, malam yang terasa amat panjang itu pun berakhir. Tetapi bukan berarti kedamaian telah datang menyapa kota raja dengan membawa ketentraman. Resah masih teramat kental dan ketakutan masih membayangi siapapun. Pagi yang biasanya ramai oleh mereka yang memulai kegiatan, mereka yang pergi ke pasar untuk berjualan atau memenuhi kebutuhan dapur, atau mereka yang pergi ke sawah untuk bercocok tanam. Namun hari itu semua berubah menjadi sepi. Tidak ada lagi orang yang berani keluar rumah jika tanpa tujuan. Akan tetapi ketika hari beranjak siang, dengan terpaksa ada pula yang memberanikan diri untuk keluar rumah, terutama mereka yang kehilangan sanak atau saudaranya. Kota raja kini telah berubah menjadi kota mati. Suasana dimanapun kini sama-sama suram. Banyak sekali orang yang ingin menangis meratapi kematian keluarganya. Banyak pula yang ingin berteriak dengan lantang untuk menghempaskan kemarahannya. Tetapi semua mulut itu terkunci. Mereka yang bernasib malang menjadi korban penjarahan, apalagi mereka yang bernasib malang menjadi korban pemerkosaan, terpaksa kini harus menahan kegetirannya. Sepahit apapun harus ditelan tanpa boleh meneriakkan seperti apa pahitnya, seperti apa pula pedihnya. Pendek kata, mendung suram dan tebal kini sedang memayungi kota raja. Pagi itu, Rakuti merasa sangat tidak sehat. Tubuhnya lunglai karena sisa racun anak panah yang melukai lengannya masih menggerataki darahnya. Rakuti kini mengumpulkan segenap Dharma Putra Winesuka, juga beberapa orang senopati pendukungnya. Para Winesuka masing-masing kini memberikan laporannya, juga perkembangan yang terjadi di kota raja. Rupanya apa yang pernah diutarakan oleh Ratanca bahwa untuk menjadi seorang raja harus memperoleh dukungan dari para kawulo menjadi pertimbangan Rakuti. Laporan mengenai prajurit yang melakukan penjarahan dan pemerkosaan menyebabkan Rakuti kini merasa tercekik. Aku benar-benar kecewa. Sebagai raja baru, aku didukung oleh para penjara dan perampok. Aku menjadi raja dengan dikelilingi oleh para pemerkosa yang berpesta pora. Bagaimana aku bisa langgeng duduk di singgasana ini kalau aku dijauhkan dari rakyatku sendiri? Bodoh sekali. Semua yang hadir di ruangan itu membeku. Satu dengan yang lain kini saling memandang. Rawedeng dan Rabanyak saling melirik. Keduanya rupanya teringat dengan apa yang telah dilakukannya semalam. Rawedeng dan Rabanyak ada di antara mereka yang ditunjuk oleh Rakuti itu. Mulai kini, aku tidak mau mendengar adanya penjarahan, perampokan dan pemerkosaan lagi. Semua prajurit kuperintahkan bersikap baik dan ramah kepada siapapun. Para prajurit harus menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pengayom, bukan pagar yang makan tanaman. Jika sampai terulang kembali seperti yang terjadi, aku sendiri yang akan menebas lehernya. Lanjut Rakuti. Rakuti berhenti sejenak.
Di sebelahnya, Ratanca bersilang tangan sambil termangu. Amat sulit bagi siapapun untuk menebak gejolak semacam apa di balik wajah yang membeku itu. Sejak hari ini, aku ingin tatanan dipulihkan seperti semula. Kehidupan yang mati segera dikairahkan lagi. Jika kalian bersikap ramah dan bersahabat, para kawulo akan melihat kita bukan sebagai penjara, tetapi sebagai pengayom. Selanjutnya, aku juga mengendaki agar disebar pengumuman ke segala penjuru. Tempelkan pengumuman di pohon-pohon, bacakan woro-woro di tempat ramai, pasar-pasar dan sebagainya, bahwa pemerintahan sekarang beralih dari tangan Jaya Negara ke Kuti. Kepada para kawulo diserukan untuk membantu pemerintahan yang baru. Siapapun berkewajiban melapor kepada para prajurit jika mereka melihat Jaya Negara. Mereka yang bisa membantu memberi keterangan atau bahkan menangkap Jaya Negara, maka Mahaprabu Kuti akan memberikan ganjaran besar. Sebaliknya, kepada siapapun yang menyembunyikan atau memberikan perlindungan kepada Jaya Negara, maka yang bersangkutan bisa mendapat hukuman mati. Dan yang terakhir, lakukan perburuan besar-besaran untuk menangkap Jaya Negara dan Gajah Mada, kata Rakuti. Para Dharma Putra Winesuka yang rata-rata bermuka masam itu kini keluar dari bilik itu. Hanya Ratanca yang kini tinggal karena Rakuti mengendakinya. Rakuti yang mulai terganggu oleh sisa racun itu merasa bergantung pada Ratanca yang menguasai kemampuan olah pengobatan itu. Bagaimana menurutmu, Ratanca? Sebagai seorang raja baru yang bijak, apakah aku sudah melakukan sesuatu yang benar? Ratanca tidak menjawab. Wajahnya kini tetap saja datar. Bicaralah, Tanca, desak Rakuti. Ratanca masih tetap bersilang tangan. Wajahnya kini menyapu halaman depan. Banyak sekali sesuatu yang akan dikatakannya, namun kini Ratanca malas untuk mengutarakannya. Dan kini Rakuti kecewa ketika melihat Ratanca tetap tidak mau berbicara. Tanca, kau tidak sedang sakit gigi bukan? Bicaralah. Aku memberikan perintah kepadamu untuk berbicara, tanya Rakuti. Ratanca kini tersenyum sinis. Singkat saja yang akan kukatakan padamu, Kuti, jawab Ratanca. Akan ada arus balik. Kalau kau tidak menyikapinya dari sekarang, maka arus balik itu akan menerjangmu. Yang kau lakukan tidak cukup sekedar perintah seperti yang telah kau berikan itu. Luka-luka yang timbul saat ini, itulah sasaran utama yang harus kau sembuhkan. Aku tidak melihat kau melakukan apapun yang kumaksud. Kau bahkan tidak melakukan penggalangan para prajurit untuk mengambil hati mereka agar bisa menerima kehadiranmu. Jika para prajurit itu berbalik memusuhimu, apa yang bisa kau lakukan? Rakuti terpaksa termangu merenungkan apa yang telah diucapkan oleh Ratanca. Sebenarnya lah Rakuti merasakan kebenaran ucapan dari Ratanca. Srijaya Negara belum tertangkap dan ulah para bayangkara itu seperti wudun semat, bisul yang belum pecah. Dan wudun semat, siapapun yang pernah mengalaminya pasti punya catatan kalau sakitnya bukan kepalang. Belum tertangkapnya Jaya Negara meninggalkan persoalan yang rumit dan sulit untuk diselesaikan. Menindaklanjuti apa yang telah diperintahkan oleh Rakuti, para prajurit kemudian segera bergerak. Pasukan berkuda dan telik sandi kini disebar untuk melacak jejak Srijaya Negara. Prajurit berkuda disebar ke 4 penjuru mata angin untuk menyampaikan pengumuman pergantian kekuasaan kepada para kawulo Mojopahit dimanapun mereka berada, di tempat-tempat yang ramai, bahkan mereka yang tengah berada di sawah mengolah tanah.
Di bagian lain, Rakuti juga menyiapkan perhatian yang sangat khusus pada Pedukuhan Krian. Justru di tempat yang merupakan anugerah raja yang telah diberikan kepada para Dharma Putra Winasuka itu, di sanalah sebagaimana disampaikan oleh telik sandinya yang menyusup di antara pasukan khusus Bhayangkara, Gajah Mada yang mengawal Jayanegara akan mengadakan pertemuan dengan segenap pasukannya. Rakuti kini harus memanfaatkan keadaan itu dengan sebaik-baiknya. Tanpa menarik perhatian, sekelompok pasukan berkekuatan cukup besar telah dikirim menuju ke Krian. Akan tetapi pengiriman itu dilakukan dengan diam-diam dan tidak menarik perhatian. Para prajurit diperintahkan untuk tidak berangkat berkelompok tetapi secara terpisah antara satu dengan yang lain. Mereka pun juga harus menyamarkan perjalanan mereka. Ada yang berdandan tidak ubahnya seorang petani, ada pula yang menyamarkan diri seperti seorang saudagar. Bahkan ada pula yang berpenampilan seperti penduduk yang mengungsi. Akan tetapi pasukan khusus Bhayangkara tetap mampu menangkap gerakan mereka. Mereka menyamar macam apapun tetap tidak akan bisa menyamarkan senjata tombak yang mereka bawa. Apalagi secara pribadi para Bhayangkara itu telah mengenal para prajurit itu. Bhayangkara Singoprapen yang mendapat tugas untuk mengawasi Gapura Utama kini telah bergabung dengan teman-temannya. Singoprapen menyampaikan apa yang telah dilihatnya dengan jelas dan gamblang. Bhayangkara yang lain kini menyimak dengan penuh perhatian. Tidak jauh dari tempat mereka berkumpul melingkar, Bhayangkara Gajah Pradamba atau Gajah Enggon berdiri di atas dahan pohon nyamplung yang tinggi untuk mengawati bulak luas di depannya. Jika ada gerakan sekelompok orang melintasi bulak itu, maka Gajah Pradamba akan dengan mudah mengetahuinya. Gerakan tersamar yang dilakukan oleh kaki tangan Rakuti dalam balutan wajah pengungsi itu membuatnya sangat penasaran. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Rakuti? Gajah Geneng kini memecah keheningan. Sejenak para Bhayangkara itu senyap. Kini semua Bhayangkara itu seperti bersepakat mereka semua akan berusaha untuk memecahkan jawaban itu. Rakuti yang telah menyebar para prajuritnya memang gampang ditebak. Mereka pasti mengemban tugas untuk melacak jejak Sri Jayanegara. Akan tetapi bahwa mereka masih mengaburkan perjalanan dengan penyamaran, hal itu segera memancing pertanyaan yang lain. Penyamaran biasanya dilakukan oleh prajurit telik sandi. Mengapa prajurit yang bukan mata-mata harus mengaburkan perjalanan mereka? Karena sebuah alasan, Gagak Bongol, seorang yang merasa amat prihatin melihat perkembangan itu, Gagak Bongol yang meyakini kemana gerakan pasukan Rakuti itu membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Gajah Mada ketika empat mata dengannya. Dengan demikian, kecurigaan Gajah Mada bahwa ada pengkhianat di tubuh pasukan Bhayangkara memang benar. Dalam pergaulannya sehari-hari, Gagak Bongol melihat segenap pasukan Bhayangkara itu memiliki kesetiaan yang tinggi, memiliki jiwa setia kawan yang kental, serta rela berkorban untuk melindungi Sri Baginda dan negara. Antara Bhayangkara satu dengan lainnya terjalin hubungan yang erat, melebihi hubungan eratnya saudara kandung sendiri. Sangat sulit bagi Gagak Bongol kini untuk menerima kenyataan bahwa ada yang telah berkhianat di antara mereka. Gagak Bongol kini memperhatikan kawan-kawannya itu satu persatu serta memilah-milah mereka. Namun tetap saja sulit baginya untuk menjatuhkan rasa curiga. Bahkan Bhayangkara Panji Saprang secuil pun Gagak Bongol tidak pernah menyangka bahwa ia adalah kaki tangan Rakuti. Sedemikian sempurnanya Bhayangkara Panji Saprang dalam menyamar sampai-sampai Panji Saprang sendiri yang melepas anak panah untuk melukai Rakuti. Dan untuk mengelabui begal Gajah Mada, Panji Saprang tidak merasa ragu untuk melukai Rakuti karena Panji Saprang yakin
ada Ratanca yang pasti mampu untuk menguasai masalah yang kini timbul. Sangat sulit ditebak. Siapa di antara mereka yang berkhianat itu? Tidak mungkin aku mencurigai Macan Lewong. Aku mengenal Macan Lewong dengan baik. Tidak mungkin pula aku mencurigai Singopraben, Gajah Pradamba, Gajah Gendeng, Liung Samudra, lebih-lebih Lembang Laut. Aku mengenal mereka dengan baik. Yang lain rasanya juga tidak mungkin. Namun, pengkhianat itu jelas ada. Pasukan dengan kekuatan yang cukup besar kini diberangkatkan Rakuti. Aku rasa mereka pasti pergi ke Krian. Artinya, ada di antara para Bayangkara yang sudah menyampaikan kepada Rakuti tentang pertemuan di Krian itu. Gagak Bongol kini menjadi gelisah. Gagak Bongol bahkan kini mulai berkeringat karena merasa betapa tidak enaknya harus mencurigai teman-temannya sendiri. Gagak Bongol kini bangkit. Mau kemana? Bertanya kini Singopraben. Aku mau ke sungai. Perutku sakit. Tidak ada yang memperhatikan Gagak Bongol. Para Bayangkara lainnya masih sibuk menebak dan menghitung gerakan apa yang akan dilakukan oleh Rakuti. Akan tetapi, Gagak Bongol telah memberi isyarat kepada Lembang Laut agar ia mengikutinya. Lembang Laut bangkit berdiri dan kemudian menyusul ke sungai. Ada apa? Lembang Laut kini merasa heran. Gagak Bongol kini menatap Lembang Laut seolah itu tembus untuk mengorek isi dadanya. Kaukah pengkhianat yang dimaksud oleh Kakang Begal itu? Bertanya Gagak Bongol dengan nada yang datar. Lembang Laut terloncat. Rona wajahnya kini berubah. Lembang Laut merasa tuduhan itu tidak sembarangan. Kau bercanda atau bersungguh-sungguh dengan pertanyaan itu? Balas Lembang Laut. Aku bersungguh-sungguh. Gagak Bongol kini menekan. Lembang Laut terdiam. Lembang Laut teringat peristiwa di peperangan yang amat kisruh itu. Panji Saprang, sahabat kentalnya, ternyata melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang menyebabkan Gajah Mada terpaksa harus membunuhnya. Kini Gagak Bongol mengutarakan isi hatinya dengan mencurigai dirinya berpihak pada Rakuti dengan menjadi mata-mata pemberontak itu. Bagaimana kau mengelak dari tuduhanku? Desak Gagak Bongol. Lembang Laut kini membuang pandangan matanya ke arah lain. Wajahnya kini beku membeku. Jika aku mata-mata itu, Tuanku Srijaya Negara sudah mati kemarin-kemarin. Gagak Bongol tersenyum memancing Lembang Laut untuk ikut tersenyum pula. Ada apa sebenarnya? Tanya Lembang Laut. Gagak Bongol kini menghela desah resah menghalau sebagian sesak nafasnya. Apa yang dikatakan oleh Kakang Begal benar? Bahwa memang ada pengkhianat di antara kita. Peristiwa di dalam lorong bawah tanah itu, kita mendengar ada syarat saling memberitahu antara satu dengan yang lain. Artinya, Panji Saprang tidak berdiri sendiri. Dan kini, rencana pertemuan kita di Krian itu sampai di telinga Rakuti. Pasti ada yang telah menyampaikan berita itu kepada Rakuti. Rakuti kini mengirim pasukannya yang telah diberangkatkan secara tersamar menuju ke Krian. Lembang Laut kini memandang Gagak Bongol semakin lekat. Kau punya gagasan. Bagaimana kita menjebak pengkhianat itu? Lanjut Gagak Bongol. Lembang Laut terpaksa harus mencuatkan alisnya. Ada bagian tertentu dari kecurigaan Gagak Bongol itu masih belum bisa dimengerti. Bagaimana kau bisa mengambil kesimpulan bahwa pertemuan yang akan kita adakan di Krian itu bocor?
pikir Rakuti akan menggerakkan para prajurit dalam penyamaran itu kemana? Mereka menuju ke Krian, jawab Gagak Bongol. Edan, artinya Kakang Begal Gajah Mada dan Tuanku Jaya Negara berada dalam bahaya. Gagak Bongol tersenyum. Kakang Gajah Mada bukan orang yang bodoh. Rakuti yang justru masuk ke dalam perangkapnya. Baru sekarang, setelah aku menerima perintah khusus dari Kakang Begal, aku melihat peluang untuk menemukan siapa pengkhianatnya. Lembang Laut kini kian mencuatkan alisnya. Kakang Begal memberimu perintah secara khusus. Gagak Bongol mengangguk. Ya, kaki tangan Rakuti tidak akan menemukan Kakang Begal dan Tuanku Jaya Negara di Krian. Apalagi mereka, kita saja tidak mungkin menemukan Kakang Begal di Krian. Lalu, apakah Kakang Begal memberi perintah kepadamu untuk menuju ke arah yang lain? Tanya Lembang Laut. Ya, jawab Gagak Bongol. Lembang Laut tertawa terkekeh. Lembang Laut tidak dapat menutupi rasa geli membayangkan betapa Rakuti akan mencak-mencak karena tidak menemukan apapun di Krian. Padahal pasukan segelar sepapan telah dikirim menuju ke tempat itu. Bagus, aku mengerti jalan berpikirmu. Kita bisa memanfaatkan keadaan ini untuk menjebak siapa mata-mata itu. Kita akan sampaikan kepada mereka bahwa kita menuju ke arah lain. Kita lihat siapa yang bersikap aneh. Dia layak dicurigai. Ya, benar. Tetapi kita jangan serta-merta melakukan hal itu. Kita akan tetap berada di sini hingga petang. Siapakah di antara mereka yang mencurigakan, pasti akan kelihatan. Gagak Bongol dan Lembang Laut kini kembali bergabung dengan teman-temannya. Namun Gagak Bongol dan Lembang Laut tidak melakukan apa-apa. Kedua Bayangkara yang mewakili Gajah Mada itu tidak memberikan perintah apapun, malah meminta kepada teman-temannya untuk beristirahat. Sebenarnya, kini telik sandi kaki tangan Rakuti yang berada di antara pasukan Bayangkara itu menjadi gelisah. Namun, ia harus pandai-pandai menyembunyikan kegelisahannya agar tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan dalam berteriak, ia harus bersuara paling lantang. Dalam berbuat, ia juga harus berada di barisan paling terdepan. Dengan demikian, tidak seorang pun akan menduga siapa dirinya yang sebenarnya. Waktu kini terus bergulir. Pagi itu pun kini memanjat menjadi siang, dan masih di sudut kota raja, beberapa orang kini mulai menampakkan diri. Mereka keluar dari rumah mereka karena beberapa alasan. Di antaranya adalah untuk mencari sanak saudaranya yang hilang, menggerombol sekedar membicarakan apa yang tengah terjadi, atau menyampaikan keprihatinan terhadap tetangga yang mengalami nasib buruk. Jika melihat ada orang yang berkumpul, para prajurit bawahan dari Rakuti yang berkepentingan untuk menyampaikan woro-woro itu segera mendekat. Sebuah rontal yang berisi woro-woro itu kini mulai dibabar. Pengumuman, ucap seorang prajurit dengan lantang saat membaca tulisan rontal yang dipegangnya. Disampaikan kepada segenap kawula Majapahit bahwa mulai hari ini yang menjadi raja di Majapahit adalah Sri Baginda Kuti. Selanjutnya, Sri Jaya Negara dinyatakan bukan sebagai raja lagi. Barang siapa yang menyembunyikan atau memberikan perlindungan kepada Sri Jaya Negara akan mendapat hukuman. Sebaliknya, mereka yang mampu memberitahu atau menunjukkan tempat persembunyian Jaya Negara, maka ia akan mendapat ganjaran. Prajurit rendahan itu telah selesai membaca rontal pengumumannya. Ia menebarkan pandangan matanya menyapu wajah beberapa lelaki yang hadir itu. Tanpa bicara apapun, prajurit itu kemudian meloncat lagi ke atas kudanya dan segera membedalnya, meninggalkan debu-debu yang berhamburan.
Beberapa orang lelaki yang menggerombol itu kini mulai memandanginya sampai senyap di tikungan jalan. Salah seorang di antaranya tidak mampu lagi untuk menahan sesak di dadanya. Beban bergumpal-gumpal itu dibuangnya dengan mengisap riak kental di hidungnya. Kemudian ia meludahkannya dengan kasar. Para lelaki itu kini saling memandang. Dari wajah mereka tersirat rasa mual yang bercampur muak. Di tempat yang lain terjadi pula peristiwa yang mirip. Beberapa orang keluar dari rumah mereka karena tetangga mereka mengalami bencana yang sangat sempurna. Seorang pemuda yang bernama Kayun berteriak-teriak liar karena ayahnya kini mati mendadak akibat jantungnya yang tiba-tiba saja berhenti berdetak. Malam sebelumnya, Kayun masih mampu menyabarkan diri meski istri dan adiknya telah menjadi korban penjarahan. Kayun yang tabah itu akhirnya meledak ketika hantaman berikutnya menimpa romonya. Ki Joyo Teles yang benar-benar tidak memiliki otot yang kuat untuk mengikat jantungnya bagai tanpa sebab, tiba-tiba saja ia jatuh terkulai saat termangu memandang halaman dengan tatapan hampa. Punji Pawitri yang pertama kali melihat keadaan romonya menjerit melolong mengagetkan semua penghuni rumah yang ketakutan. Tangisan dari Punji Pawitri itulah yang menyebabkan Kayun menjadi terhenyak. Pada saat yang demikian itulah ketika sekitar 20-an orang sedang berkumpul dan menyampaikan bela sungkawa di rumah Kayun, seekor kuda berderap datang mendekat. Semua pandangan kini tertuju ke arah orang yang baru datang itu. Prajurit dengan bekas luka melintang di kening dan wajah itu amat sangar, dan tanpa basa-basi ia langsung bersuara. "Woro-woro, siapapun yang menyembunyikan Jaya Negara akan mendapat hukuman mati. Dan siapa saja yang melihat Jaya Negara harus melapor kepada para prajurit. Sekian." Prajurit itu menebar pandangannya, memamerkan betapa berwibawanya dirinya. Betapa sekarang semua orang kini takut kepadanya. Namun yang ditemukan prajurit itu tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Jika sebelumnya di tempat yang lain ia berhasil menyampaikan sebuah pengumuman dengan sempurna dan tidak ada seorang pun yang tidak mendengarnya, maka kini prajurit itu menemukan sebuah kenyataan yang amat berbeda. Para lelaki yang berkumpul itu merasa tidak takut untuk balas memandang dengan tatapan yang tidak kalah tajam. Meskipun mereka kini diam dan tidak memberikan tanggapan. Suara prajurit yang berteriak layaknya burung gagak itu terdengar sampai ke dalam rumah. Kayun yang tengah berdiri bersandar di tiang soko sambil memijit-mijit kepalanya kini tersentak oleh suara itu. Kayun membuka matanya. Tanpa pertimbangan apapun, Kayun menyambar pedang yang menggantung di dindingnya. Akan tetapi, Kayun tidak menemukan prajurit itu karena ia telah pergi meninggalkan debu yang mengepul di sepanjang derap kaki kudanya. "Mana dia? Mana burung gagak tadi?" teriak Kayun. Sebagian tetangganya kini terperangah dan salah seorang kini bergegas untuk mendekat. Sudah Kayun, sudah. Jangan turuti hatimu yang tengah panas. Tenang, Ger, tenang. Dengan bersusah payah, Kayun kini mendamaikan diri. Berdamai dengan diri sendiri ternyata bukan pekerjaan yang gampang. Kayun meronta-ronta dengan sekuat tenaga. Para lelaki tetangganya kini memegang tangannya sambil membujuk. Namun puncak beban yang menghimpit Kayun sudah tidak tertanggungkan lagi. Entah dapat tambahan tenaga dari mana, Kayun kini meronta dengan kuat dan mampu melepaskan diri. Kayun benar-benar telah kehilangan akal waras. Kayun yang terkoyak tidak peduli jika ia harus mati. Kayun kini berlari sambil mengacung-acungkan pedangnya. "Waduh, bagaimana ini?" Salah seorang tetangga Kayun kini meletupkan kecemasannya.
apa yang akan dilakukan oleh Kayun? Tambah yang lain, kecemasan para tetangga Kayun itu makin mengental. Mereka kini terpaku, tidak berani berbuat apa-apa, dan hanya bisa melihat Kayun yang berlari menuju istana. Dari lubang dinding rumah, beberapa pasang mata kini mengintip peristiwa itu. Dorongan rasa ingin tahu serta kecemasan mereka terhadap nasib Kayun yang masih dalam sikapnya sehari-hari terhadap semua orang itu amat baik, mendorong mereka untuk kini keluar rumah. Kita harus melakukan sesuatu, ucap salah seorang penduduk yang rambutnya kini sudah memutih meskipun usianya masih muda. Sesuatu itu apa? Tanya yang lain yang tidak kalah cemas. Sejenak kini hening merayap. Para lelaki tetangga Kayun itu kebingungan. Mari kita ikuti Kayun. Kita lihat apa yang akan dilakukannya. Untuk menerima ajakan itu dibutuhkan sebuah keberanian. Dalam keadaan negara yang tengah kacau dan tatanan sedang rusak, berbagai kemungkinan yang tidak terduga bisa saja terjadi dan menimpa siapapun. Para lelaki yang berkumpul itu saling memandang. Ajakan untuk mengikuti Kayun itu belum juga mendapat tanggapan. Namun begitu, pemuda yang menawarkan ajakan itu telah berjalan dan siap menghadapi keadaan apapun, segera menggugah dan memancing keberanian lainnya. Mereka yang semula ragu kini segera menepisnya. Bersama-sama kini mereka menyusul Kayun. Di hari yang pada mulanya mendung itu kini telah berubah menjadi terik. Kayun yang meledak-ledak kini berlari-lari sambil menjinjing pedang panjangnya. Di belakangnya para tetangganya yang menyemaskannya kini berjalan dengan langkah yang bergegas pula. Setelah melewati perempatan terakhir di depan alun-alun, para prajurit yang berjaga di Regol Purawaktra melihat kehadiran mereka. Kayun yang berjalan amat bergegas sambil menjinjing pedang panjang itu sungguh menarik perhatian para prajurit. Serentak para prajurit itu bangkit berdiri. "Ada apa?" bertanya seorang prajurit yang berpangkat lurah ketika Kayun sudah mendekat. Nafas Kayun kini tersengal. Sulit bagi Kayun untuk berdamai dengan gejolak dalam dadanya. Bayangan adik dan istrinya yang menjadi korban pemerkosaan, juga bayangan romonya yang mati mendadak karena tidak bisa menahan beban bencana yang menimpa keluarganya, menyebabkan Kayun kini menjadi buta dan gelap matanya. "Aku ingin bertemu dengan Rakuti," jawab Kayun datar, tetapi suara yang dilontarkannya terdengar jelas bergetar. "Suruh Rakuti keluar. Aku harus berbicara kepadanya." Para prajurit itu saling memandang. Segenap perhatian tertuju kini kepada Kayun. Melihat hal itu, tentu sesuatu yang luar biasa telah terjadi pada pemuda itu sehingga kini telah tumbuh keberaniannya. Padahal semua orang tahu Rakuti sekarang adalah seorang raja yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Tidak sembarangan orang boleh menghadap. Seorang prajurit berjambang lebat kini merasa sangat tersinggung melihat keberanian pemuda itu. "Kurang ajar. Tuanku Rakuti itu seorang raja. Berani-beraninya kamu menyebut namanya begitu saja. Berani-beraninya kamu meminta Tuanku Rakuti untuk keluar menemuimu. Derajat apa yang kau miliki? Kau hanya seorang sudra." Kayun kini benar-benar menjadi marah. Dalam sekejap, Kayun mencabut pedangnya. Mati baginya lebih baik daripada menanggung beban hinaan yang memalukan. Terhina sekali ia karena adik kandung dan istrinya telah diperkosa beramai-ramai. Dan marah yang tidak tertanggungkan karena semua bencana itu telah menyebabkan Romo yang amat dihormatinya, melebihi rasa hormatnya kepada dewa-dewa di langit, kini telah mati. Kayun melihat keadaan yang menimpanya itu hanya karena satu penyebab, yaitu Rakuti. "Suruh keluar Rakuti,"
teriaknya. Kini suara Kayun melengking tinggi dan menyebabkan para tetangganya yang baru saja tiba menjadi cemas. "Hei, kau keracunan bunga kecubung atau bagaimana? Kau ingin mati atau bagaimana? Kalau memang itu yang kau inginkan, aku tidak berkeberatan untuk mengantarmu mengintip gerbang kematian." Prajurit yang berjambang lebat itu kini menggerakkan pedangnya silang menyilang. Prajurit yang lain kini juga ikut mencabut pedangnya dan kemudian mengelilingi Kayun. Tetapi sebagian yang lain tidak melakukan apa-apa. Mereka merasa untuk menghadapi seorang pemuda yang kehilangan akal tidak perlu menggerakkan semua prajurit. Namun di sisi yang lain, kecemasan yang sangat kental dirasakan oleh para tetangga Kayun. Mereka bahkan sudah membayangkan nasib yang amat buruk yang akan menimpa pemuda itu. Meski rasa cemas itu nyaris meretakkan dinding kepala mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat yang demikian itulah terdengar suara yang lantang mencegah para prajurit itu berbuat di luar kendali. Ratanca kini muncul dan menyibak semua prajurit. "Ada apa ini?" tanya Ratanca. Para prajurit yang mengelilingi Kayun kini melangkah mundur. Ratanca menatap pemuda yang kehilangan akal itu dengan sangat tajam. Ratanca termangu. Walau pemuda yang kehilangan akal itu belum berbicara, Ratanca bisa membayangkan sesuatu yang sangat buruk tentu telah menimpa pemuda itu. "Ada apa kisana?" tanya Ratanca dengan suara yang lunak. Nafas Kayun kini tersengal. Para tetangganya yang berdatangan kini semakin gelisah. "Sudahlah Kayun," salah seorang tetangganya meneriakkan kata-kata itu hanya dalam hati. Orang itu tidak punya keberanian untuk mengucapkannya melalui lisan. Kayun kini mengacungkan pedangnya pada Ratanca. "Aku ingin berbicara dengan Rakuti. Suruh Rakuti keluar."